Hai guys, welcome to Teguh Story Channel. Apa kabar sahabat onlineku? Semoga sehat dan bahagia selalu, serta selalu dalam lindungan Allah. Di video ini, aku akan menceritakan kisah seorang wanita berusia 41 tahun yang menghilang pada malam sebelum perceraiannya dengan sang suami. Dan jasadnya baru ditemukan setelah 28 tahun. Simak videonya sampai habis ya sahabat onlineku. Birgit Meyer adalah wanita berusia 41 tahun. Dia menikah dengan suaminya bernama Harald Meyer. Mereka dikaruniai seorang putri bernama Yasmin Meyer. Namun, diketahui hubungan Birgit dan Harald mengalami ketidakharmonisan, sehingga mereka memutuskan akan bercerai saja. Diketahui Harald ada main dengan wanita lain. Setelah Birgit mengetahui tentang perselingkuhan mereka, dia menjadi pecandu alkohol dan mulai tinggal sendirian di sebuah rumah yang dia beli di Breitungen. Pada malam hari tanggal 14 Agustus 1989, Harald berkunjung ke rumah Birgit untuk membicarakan perceraian mereka, terutama hal terkait tentang uang tunjangan dan lain-lain. Pagi harinya, Yasmin menghubungi ibunya lewat telepon, tetapi tidak terjawab. Yasmin kemudian mengunjungi rumah ibunya. Ketika sampai di rumah ibunya, Yasmin melihat jendela rumah terbuka. Dia kemudian mencari-cari ibunya, namun di rumah tidak ada siapa-siapa. Yasmin kemudian menghubungi ayahnya Harald dan juga pamannya Wolfgang Silaf yang merupakan seorang kepala polisi kriminal negara bagian di Hamburg. Silaf kemudian menghubungi kepala polisi setempat untuk menggeledah rumah Birgit dan daerah sekitarnya, tetapi mereka tidak dapat menemukan bukti. Awalnya polisi mencurigai Harald sebagai tersangka, namun setelah pemeriksaan lebih lanjut, polisi menemukan tersangka lain bernama Kurt Werner Witzmann, seorang tukang kebun yang bekerja di rumah Birgit, dan juga dikabarkan dia punya hubungan khusus dengan Birgit. Harald melihat istrinya mengenakan blus baru di malam kejadian. Dia juga sempat bertanya, apakah dia hendak pergi atau menunggu seseorang. Namun Birgit hanya menjawab dengan senyuman. Witzmann dikenal sebagai lelaki yang cukup misterius. Mengetahui dirinya sedang diburu, dia segera melarikan diri dengan membuat beragam alibi yang disampaikan lewat istrinya di rumah. Saat polisi berhasil menangkap dan menahannya, Witzmann memilih untuk mengakhiri hidupnya di penjara dengan meninggalkan sepucuk surat untuk istrinya. Dan setelah itu, penyelidikan dihentikan karena tidak mungkin mayat bisa diinterogasi. Silaf pensiun setelah 13 tahun adiknya menghilang. Namun, dia masih belum bisa menerima atas penghentian kasus adiknya. Dia melanjutkan sendiri penyelidikan dengan membentuk tim penyelidik profesional, termasuk psikolog kriminal Reinhard Sidor, psikolog polisi Claudia Bruckmann, pengacara Gerhard Schradt, dan lainnya. Mereka memulai dengan melihat berkas penyelidikan yang sudah diambil Silaf atas izin kepolisian setempat. Dari sana, mereka tahu bahwa cukup banyak hal yang tak sesuai prosedur penyelidikan. Adanya banyak petunjuk yang tak pernah di follow up dan lain-lain. Mereka menilai polisi lokal sangat inkompetensi. Dari penyelidikan yang lebih detail itulah, sang psikolog menemukan banyak hal yang sebelumnya juga tidak disentuh dari tersangka, terutama elemen psikologis seperti bagaimana cara membuat argumen, mengenali emosi, menghadapi perasaan, menyadari kebutuhan, akan membuat dunia yang sangat berbeda, yang secara khusus merubah perspektif seseorang.
Kepekaan terhadap sesuatu, berempati dengan orang lain adalah kekuatan terbesar. Saat kejadian, jendela rumah Birgit terbuka dan terdapat jejak sepatu pada halaman. Baju tidur, arloji, gantungan kuncinya hilang. Adanya tisu lecek pun tidak diselidiki oleh polisi, yang mungkin saja digunakan untuk membius. Tetangga dekat mengatakan bila mendengar mesin mobil menyala pada pukul 1.30 dini hari. Belum lagi kebiasaan Birgit yang suka membawa sebuah tas plastik yang dikatakan bisa menghancurkan Harald Meyer. Sepanjang kebuntuan kasus, suami Birgit selalu menjadi tersangka utama. Terlebih 8 bulan sebelum hilangnya, pabrik suaminya mengalami kebakaran yang diduga untuk kejahatan asuransi. Namun, hal tersebut mulai menghilang setelah didapatkan tersangka lain. Diketahui Witzman terlahir dari ayah yang kasar dan ibu yang kurang perhatian. Sejak usianya 14 tahun, dia sudah melakukan kejahatan. Dia juga sering membolos pada saat sekolah. Dalam setahun, dia membolos sebanyak 102 kali. Dia juga sering sakit perut dan kepala terkait psikosomatik. Dia selalu haus perhatian, tak punya banyak teman, dikenal selalu punya rahasia tentang dirinya, kejam memperlakukan hewan, dan suka mengubur barang. Pada 12 Juli 1967, dia pernah masuk lembaga permasyarakatan remaja selama 1 tahun. Lalu pada 21 November 1970, dia memperkosa gadis yang diberikan tumpangan. Dia divonis 5 tahun penjara dan dijalani 2/3 masa tahanan. Lalu selama 19 tahun dia menghilang. Surat terakhir sebelum dia meninggal yang diberikan kepada istrinya, yang biasanya berisi penyesalan dan lain-lain, namun tidak pada surat Witzman. Surat terakhirnya menunjukkan sebagai surat mempertahankan citra dirinya. Dia meminta istrinya untuk menjaga miliknya dan tidak menjual rumah, mobil, dan lain sebagainya. Istri Witzman meninggal pada tahun 2006. Dia sempat menikah lagi dengan lelaki bernama Rudolf. Tim merasa rumah Witzman adalah pusat jawaban atas segala kejahatan yang dilakukannya. Terdapat ruang rahasia di rumah Witzman. Beruntung Rudolf sangat kooperatif dan membuka pintu penyelidikan di rumah tersebut. Kepala polisi Landberg yang baru bernama Gross diajak Silaf untuk membuka kembali kasus adiknya dan memeriksa rumah Witzman. Kemudian rumah Witzman dibongkar untuk keperluan penyelidikan. Ada antropolog dilibatkan, anjing pelacak, peralatan polisi anti huru-hara. Mereka juga membongkar 6 makam yang dimakamkan di hari kejadian. Mengingat Witzman juga penggali kubur, namun mereka masih belum menemukan apapun. Hingga akhirnya Silaf menambahkan anggota dengan mantan kepala kejaksaan Hamburg, kepala departemen forensik, pengacara kriminal, dan antropolog. Mereka berkumpul dan berpencar di seluruh kawasan rumah Witzman seluas 1,3 hektar. Pada tanggal 29 Oktober 2017, Elian, sang antropolog yang melakukan penggalian di sebuah tanah yang dicurigai, hendak beralih saat seorang petugas terperosok pada sebuah pijakan. Di sanalah dia mulai menggali dan menemukan tulang kaki manusia. Silaf, Harald, kepala departemen forensik, segera menuju ke lokasi. Pengangkatan tulang-tulang itu disaksikan langsung oleh kakak dan suaminya. Bagian kepalanya dibungkus plastik dan terdapat lubang bekas peluru. Kepala Birgit dimasukkan terlebih dahulu sebelum tubuhnya.
kakinya dilipat karena lubangnya yang sangat sempit. Tulang-tulang tersebut dipastikan milik Birgit dengan ditemukan anting-anting hadiah dari suaminya. Penemuan dan kepastian itu pun dikabarkan pada Yasmin. Dan pada 20 November 2017, Birgit secara resmi dimakamkan. Sekian dari kisah ini. Bagaimana menurut teman-teman tentang kasus ini? Bisa komen di bawah. Dan semoga kita bisa mengambil hikmah dari kasus yang aku bawakan hari ini. Bagi yang belum subscribe, bisa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video dari aku selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, berhati-hati dalam setiap aktivitas, dan juga yang mau request tentang kasus-kasus yang ingin aku bawakan, bisa DM di Instagram Teguh Story Channel atau bisa juga komen di bawah. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.